Banyak orang siap berjuang mati-matian untuk mengubah hidupnya, tapi anehnya tidak banyak yang siap berjuang untuk mengubah dirinya sendiri. Sebelum itu, selamat datang kembali di channel saya. Teman-teman, hidup ini kadang memang penuh paradoks ya. Banyak orang siap lelah untuk mengubah hidupnya. Mereka siap bekerja lebih keras, siap begadang, siap mengejar target, siap belajar hal baru, dan siap konsisten bertahun-tahun demi mengejar mimpi mereka. Mereka rela menanggung lelah untuk mengubah keadaan hidupnya. Tapi tidak banyak yang siap lelah untuk mengubah dirinya sendiri. Apa karena lelah mengejar ambisi seringkali lebih mudah daripada lelah menghadapi diri sendiri? Karena semakin bertambahnya usia dan pengalaman hidup, gak semua orang mau melunakkan ego yang sudah lama dipelihara. Tidak semua orang siap mengakui, ya kali ini aku yang salah. Tidak semua orang siap meminta maaf tanpa mencari pembenaran. Tidak semua orang siap meninggalkan kebiasaan buruk yang diam-diam masih memberikan kenyamanan. Tidak semua orang siap menerima bahwa masalah yang terus berulang dalam hidupnya mungkin bukan selalu karena orang lain. Mengubah hidup kadang memang sulit ya, tapi mengubah diri sendiri seringkali jauh lebih menyakitkan. Karena yang dilawan bukan keadaan, tapi kebiasaan kita, gengsi, luka lama, pola pikir, dan bagian dari diri yang selama ini kita anggap sudah benar. Itulah mengapa banyak orang berhasil naik secara kehidupan ya, mau itu naik jabatan, naik status sosial, naik penghasilan, tapi belum tentu bertumbuh sebagai manusia. Di luar sana banyak orang masih sangat sanggup ya menghadapi dunia, tapi kebalikannya, justru mereka sulit menghadapi diri mereka sendiri. Realitanya, mengubah diri sendiri memang butuh keberanian ya dan kerendahan hati. Karena musuh terbesar manusia memang seringkali bukan keadaan, bukan orang lain, tapi ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Seiring bertambahnya usia, kita juga mulai sadar kalau kedewasaan ternyata nggak selalu datang bersamaan dengan umur, dan kebijaksanaan nggak otomatis lahir dari banyaknya pengalaman hidup. Karena faktanya ada orang yang usianya sudah matang, pengalamannya sudah banyak, tapi masih mudah tersulut emosi, masih sulit menerima kritik, masih merasa dirinya selalu benar, dan masih mengulangi pola yang sama berulang kali. Pada akhirnya, bertambah tua itu pasti ya, tapi bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, ya itu pilihan yang harus terus diusahakan. Dan jujur, narasi ini sebenarnya bukan untuk menggurui siapapun ya. Ini juga pengingat buat diriku sendiri karena aku pun sedang mengusahakan beberapa hal dalam hidup. Seperti ingin hidup lebih baik, ingin mengubah nasib, ingin punya lebih banyak pilihan, dan tidak lagi khawatir soal kebutuhan. Tapi seiring waktu, aku mulai bertanya ke diri sendiri juga, apa artinya kalau suatu hari aku berhasil mendapatkan semua itu, tapi cara berpikirku masih sama, egoku masih sama, emosiku masih sama, pola-pola yang selama ini bikin hidupku sulit juga masih sama. Karena ternyata tidak semua masalah selesai hanya karena kondisi hidup kita membaik. Ada hal-hal yang tetap ikut ke bawah kemanapun kita pergi. Kalau dari dalamnya belum selesai, seringkali masalahnya hanya berganti bentuk. Tempatnya berubah, level hidupnya naik, tapi akar persoalannya tetap ada. Dan mungkin itu yang sedang aku pelajari sekarang. Bahwa memperbaiki hidup itu penting. Tapi jangan sampai sibuk membangun yang di luar, sementara yang di dalam diri justru kita tinggal. Karena pada akhirnya menang dalam pencapaian belum tentu membuat seseorang merasa utuh. Kalau bagian dalam dirinya tidak ikut bertumbuh, ada kekosongan yang tetap tidak bisa diisi oleh jabatan, uang, ataupun pencapaian apapun. Di luar sana ada orang-orang yang secara kehidupan luar sudah berhasil. Karirnya bagus, penghasilannya naik, status sosialnya meningkat, dan beberapa target hidupnya tercapai. Tapi di saat yang sama, ada bagian dalam dirinya yang belum ikut bertumbuh.
Dan biasanya ketidakseimbangan itu pelan-pelan mulai terlihat, terutama dari cara dia menjalani hubungan dengan orang lain. Sedikit dikritik, merasa seperti diserang. Perbedaan pendapat selalu dianggap sebagai penolakan, jadi dirinya merasa harus selalu benar, harus selalu menang, sulit mendengar tanpa merasa tersinggung, dan juga sulit meminta maaf tanpa merasa direndahkan. Akhirnya, yang retak justru hubungan-hubungan yang paling penting dalam hidupnya. Hubungan dengan pasangan, keluarga, sahabat, atau orang-orang yang sebenarnya tulus peduli sama dia. Ternyata ketika pencapaian di luar tumbuh jauh lebih cepat daripada kedewasaan di dalam, itu bisa menjadi bom waktu. Dari luar terlihat baik-baik aja, tapi di dalam tetap ada konflik yang belum selesai. Dan menurutku disitulah letak salah satu ironi kehidupan, karena pada akhirnya manusia bukan cuma butuh pencapaian, kita juga butuh merasa dipahami, diterima, dicintai, dan terhubung dengan orang lain secara tulus. Apalagi kita ini makhluk sosial ya teman-teman. Tidak ada yang benar-benar bisa hidup tanpa orang lain. Dan sehebat apapun pencapaian yang dimiliki, kalau hubungan dengan diri sendiri dan orang-orang terdekat terus bermasalah, biasanya tetap ada rasa kosong yang gak bisa diisi oleh uang, jabatan, atau pengakuan. Ya karena yang kurang bukan sesuatu di luar sana, tapi ada bagian dalam diri yang belum benar-benar dibereskan dan didamaikan. Dan mungkin itu juga yang sedang terus aku pelajari. Kalau kemenangan terbesar seseorang itu bukan saat hidup kita berubah, tapi saat diri kita ikut berubah bersama perubahan itu. Karena pada akhirnya tidak ada pencapaian yang benar-benar terasa memuaskan jika diri yang menikmatinya masih terus berperang dengan dirinya sendiri.